Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan matematika dalam supply chain. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu supply chain. Supply chain adalah serangkaian jaringan proses produksi hingga penyaluran suatu produk agar dapat diterima konsumen terakhir, termasuk di dalam proses pengolahan bahan baku serta pengangkutan produk ke konsumen. Tujuan pembahasan kali ini adalah menerapkan fungsi-fungsi matematika dalam kegiatan supply chain untuk membantu kerja para penggiat supply chain management dalam mengelola arus pasokan material. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan soal statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika beda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika memiliki dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Mengklasifikasikan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari hitungan rata-rata dan varians dari data mentah. Mendeskripsikan penggunaan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah mudah dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan statistika inferensial lebih dari itu, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang gugus induk yang lebih besar. Contoh yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besar-besar ramai di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini adalah antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Klasifikasi ABC, metode ini mengkategorikan item berdasarkan kepentingannya. Dengan kelas A menjadi item dengan prioritas tertinggi, kelas B memiliki item dengan prioritas sedang, dan kelas C menjadi prioritas rendah. Hal ini ditentukan oleh nilai, volume, dan frekuensi penjualan tiap item. Dalam manajemen material, analisis ABC adalah kategorisasi inventaris. Analisis ABC membagi inventaris menjadi 3 kategori. Item A dengan kontrol yang sangat ketat dan catatan yang akurat. Item B dengan kurang ketat, catatan yang terkontrol dan baik. Dan item C dengan kontrol yang paling sederhana dan catatan minimal. Dalam pertemuan 10 saya akan menjelaskan tentang integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri adalah antiturunan dari fungsi trigonometri yang meliputi sin, cos, tan, sek, kosek, dan kotan. Integral fungsi trigonometri sama seperti menentukan nilai integral dan fungsi lainnya. Integral fungsi trigonometri dapat juga diselesaikan dengan metode integral substitusi atau integral parsial. Ada tambahan yang perlu diperhatikan untuk menentukan nilai trigonometri, itu rumus baku integral trigonometri. Berikut adalah persamaan dasar integral dari beberapa fungsi trigonometri yang dapat Anda lihat di layar. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang baris dan deret. Pola barisan aritmatika. Barisan bilangan adalah urutan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu. Elemen dari suatu bilangan disebut dengan istilah suku. Elemen pertama disebut suku pertama.
Elemen kedua disebut suku kedua. Elemen ketiga disebut suku ketiga. Dan seterusnya sampai elemen ke -6. -M. Aturan atau pola dari suatu barisan dapat dinyatakan dalam bentuk definisi atau dapat juga dinyatakan dalam bentuk rumusan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Kaidah dasar menghitung dibagi menjadi 2. Kaidah perkalian, rule of product, dan kaidah penjumlahan, rule of sum.